Bu. Selamat siang, Bu. Ibu. Jadi hari ini ada dalam coaching ya? Iya, Ibu. Ini nanti jadi coachnya Ibu Erni ya? Iya, Bu. Oke, jadi baik Bu Erni sebelum masuk ke proses coaching, jadi ada beberapa hal yang mau saya diskusikan bersama Ibu. Yaitu yang pertama itu terkait dengan kompetensi intinya Bu. Iya. Ibu masih ingat nggak 3 kompetensi inti itu? Iya, Ibu. Jadi ada 3 kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran temu. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, jadi benar sekali ya Bu ya. Jadi dalam proses coaching ini kita sebagai coach, baik sebagai coachee itu sama-sama sebagai mitra belajar ya intinya ya. Iya. Jadi bagaimana dalam proses coaching ini dapat menyelesaikan masalah sekaligus dapat menggali potensi yang ada. Oke, jadi baiklah terkait dengan 3 kompetensi inti tadi, kira-kira nih Bu, yang mana yang mau Ibu kembangkan? Menurut saya itu di bagian pertanyaan berbobot, Bu. Saya itu agak mungkin harus lebih menggali itu, Bu. Jadi saya harus benar-benar menyimak permasalahannya, kemudian mencoba untuk menggali lagi biar coaching saya itu bisa jujur gitu, Bu, mengutarakan apa yang ada jadi unek-uneknya gitu. Iya, memang betul sekali Bu. Pertanyaan berbobot itu adalah salah satu indikator penting dalam proses coaching. Jadi bagaimana Ibu dituntut untuk dapat memberikan pertanyaan penuh yang tentunya dapat menuntun, mengidentifikasi, lalu membantu coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi nanti pada proses coaching nanti Ibu mau saya observasi lebih spesifik di bagian mana? Mungkin inilah Bu, di pertanyaan berbobot ini, Bu. Saya pengen Ibu bisa melihat saya itu, terutama dari pertanyaan-pertanyaan saya, Bu ya. Apakah memang itu sudah baik? Apakah mungkin harus lebih ditekankan lagi? Apakah memang harus digali kembali? Nah, itu mungkin saya perlu di situ, Bu. Ibu bisa memberikan masukan kepada saya setelah coaching nanti. Jadi nanti Ibu mau saya lihat secara spesifik pada bagian pertanyaan berbobot ya Ibu. Lalu menurut Ibu dalam proses coaching ini dikatakan berhasil jika apa Bu? Saya berharap Ibu Mary itu menemukan nanti Bu itu permasalahannya, kemudian bisa mencari solusi, mencari solusi dari hasil percakapan kami nanti. Mungkin ada beberapa hal yang ingin beliau sampaikan. Nah, dari permasalahan tersebut nanti kita berdiskusi lah Bu untuk menemukan apa kira-kira solusi terbaik Ibu Mary ya. Jadi baiklah Ibu ya, silakan lanjutkan proses coachingnya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Tapi tetap saya lihat dari belakang. Jadi tujuan saya itu biar Ibu Mary-nya lebih leluasa. Oke, saya tinggal ya. Terima kasih Ibu. Ya, apa kabar? Baik, Penny, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bu Mary, pertemuan kali ini kita akan lebih bincang Bu Mary ya. Dari kemarin mungkin Ibu Mary sudah WA saya, tapi saya karena ada keperluan juga, pas lagi ulangan ya Bu Mary jadi nggak bisa tinggal juga. Mungkin Ibu Mary itu mau berbincang tentang masalah apa yang bisa saya bantu mungkin. Iya, mohon maaf Ibu sebelumnya ya, karena saya WA malam-malam. Jadi memang saya ini punya keresahan gitu tentang kedisiplinan anak Bu, terutama dalam mengumpulkan tugas. Karena hal ini juga menghambat pekerjaan saya gitu Bu ya, mengingat kelas yang saya ajar juga cukup banyak. Jadi ketika anak itu menunda-nunda untuk mengumpulkan tugas, justru malah membuat saya menjadi tugasnya menumpuk lagi gitu. Nah, itu saya pusing di situ. Jadi memang saya butuh seseorang gitu Bu yang membantu saya gitu. Iya, Bang. Baik Bu Mary, kalau saya lihat dan amati percakapan Ibu tadi, sepertinya permasalahannya ada di kedisiplinan anak ya Bu ya. Dalam hal ini yaitu pengumpulan tugas dan juga mungkin apa yang mereka sudah kerjakan tugasnya itu kadang asal-asalan gitu ya Bu Mary ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Baik Bu Mary, mungkin kita bisa, saya ada waktu mungkin 15-20 menit ya Bu Mary ya, kita bisa berbincang-bincang. Bu Mary bisa menyampaikan unek-uneknya ke saya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya pengen tahu nih Bu, kira-kira apa ya tujuan dari percakapan kita? Iya, untuk betul Bu. Tujuan saya ini ingin membicarakan masalah kedisiplinan. Ya pastinya anak-anak ini nanti memiliki kedisiplinannya meningkat lah ya. Kemudian juga saya pengen cerita itu benar gak sih langkah-langkah yang saya lakukan itu dalam pembelajaran. Apa saya salah atau seperti apa gitu dalam mendidik anak supaya memiliki nilai disiplin. Itu tujuan saya Bu. Baik Ibu Mary, berarti tujuannya hanya satu itu ya, mendisiplinkan anak gitu Bu ya. Ternyata anak-anak ini walaupun nggak semuanya ya Bu Mary ya, tapi kita melihatnya itu menjadi suatu masalah ya Bu Mary ya. Betul, Ibu. Karena nantinya takutnya ketika kita membiarkan itu menjadi suatu kebiasaan, teman-temannya malah mencontoh seperti Iya, itu. betul sekali, Namun Bu. Ibu Mary termasuk yang kreatif juga ini, langsung mencari langkah, mungkin kegalauannya di situ ya Bu ya. Gimana nih cara solusinya, mungkin apa yang salah seperti itu ya Bu Mary ya. Iya. Nah harapannya seperti itu, tujuannya mendisiplinkan anak. Baik Bu Mary, nah sebelumnya kalau saya boleh tahu nih Bu Mary, apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya Bu untuk mendisiplinkan anak ini? Itulah sebelumnya saya sudah melakukan kesepakatan bersama dengan siswa tentang pengumpulan tugas sebagai bentuk kedisiplinan gitu kan, nilai disiplin mereka. Lalu yang kedua yang saya lakukan adalah memberikan motivasi gitu supaya mereka ini untungnya memiliki nilai disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yang saya lakukan itu ya karena saya sudah kehabisan langkah gitu Bu ya. Jadi saya lebih banyak menuntut dan sedikit mengancam gitu. Jadi kalau tidak mengumpulkan tugas akan saya beri hukuman apa gitu, nah seperti itu Bu. Oke
Oke, sebenarnya itu sudah langkah yang terbaik ya Bu ya. Ibu sudah dalam bentuk memberikan motivasi, kemudian juga memberikan komunikasi yang baik kepada mereka. Ayo anak-anak, seharusnya kita seperti ini. Nah, itu sebenarnya sudah ada ya Bu ya komunikasinya. Hanya tadi saya ada mendengar kata menuntut Iya. ini Bu Berry. Nah, kalau menurut Ibu, apakah dengan menuntut anak ini sudah menjadi langkah yang terbaik Ibu? Nah, ini ya langkah yang terbaik tidak, tapi langkah yang terpikirkan oleh saya ya seperti itu gitu. Jadi ibaratnya itu sudah putus asa lah ibaratnya itu. Itu yang Iya. Pasti dalam benak ibu tadi sebenarnya ibu hanya ingin memberikan motivasi Iya, itu betul, Bu ya. benar. Jadi mungkin itu bukan dalam bentuk menuntut, ayo kamu harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Tapi bentuk motivasi saja ya Bu Motivasi, Mary ya. betul. Nah, menurut Ibu Mary ini, menurut Ibu itu idealnya anak yang disiplin itu maunya seperti apa? Iya, itulah harapan saya itu anak-anak kan punya nilai disiplin. Makanya saya latih mereka satu hal yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi idealnya yang saya capai saat ini adalah ya anak-anak mampu mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan tugas dengan benar. Itu idealnya, harapan saya itu. Jadi idealnya cukup itu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya ketika mereka sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakannya dengan sempurna atau mungkin nggak sempurna juga tapi mengerjakannya dengan baik, Iya, itu benar. Ibu sudah mengapresiasi Iya, betul mereka, sekali, Bu. sudah mendisiplinkan dirinya Betul, seperti benar, itu. Bu. Nah, kalau Ibu lihat nih di kelas Ibu ini, kalau saya memberikan rank atau level nilai antara 1 sampai dengan 10, posisi kedisiplinan anak ibu berada di posisi berapa? Iya, itulah posisinya ini masih level 5, Bu. Artinya cuma 50% anak yang benar-benar disiplin gitu. Sisanya itu ya itu saya ingin lakukan, saya ingin kembangkan gitu. Gimana cara mereka meningkatkan kedisiplinan itu. Berarti mereka masih di posisi 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah posisi 5 ini bisa Ibu lakukan peningkatan? Nah, peluang apa yang Ibu akan Iya, lakukan? betul, Bu. Jadi saya tuh pengen meningkatkan minimal 80% lah anak-anak ini memiliki sikap disiplin gitu. Sebenarnya hal yang ingin saya lakukan ada sih kepikiran sama saya Bu. Saya tuh pengen berkoordinasi dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan orang tua gitu, untuk berkolaborasi dalam ya tadi mencapai disiplin belajar gitu. Itu Bu yang saya ingat. Itu menurut saya hal yang luar biasa Bu ya. Karena kenapa? Orang tua itu selain di sekolah, anak dititipkan di sekolah, peran guru untuk bisa melihat kondisi anaknya Bu ya. Iya. Nah, ketika mereka sudah berada dan pulang ke rumah, berarti peran orang tuanya lagi ya Bu ya. Iya. Nah, program Ibu udah bagus sekali. Jadi selain Ibu memberikan penguatan di sekolah, kemudian Ibu juga ingin berkolaborasi dengan orang tua. Betul. Nah, apa rencana Ibu dalam program tersebut nanti dengan berkolaborasi kepada orang tua siswa melalui paguyuban kelas pasti Bu ya? Iya, mungkin Nah, seperti itu, apa Bu. itu rencananya? Iya, karena paguyuban kelas ini apa hubungannya kan antara sekolah dengan apa siswa, orang tua siswa gitu. Oke. Melalui paguyuban. Iya. Jadi apa sih namanya? Kadang kan siapa tahu aja orang tua tuh nggak tahu kan ya. Anaknya itu bilang di mungkin di rumah gak ada PR gitu, tapi rupanya ada. Iya. Jadi komunikasi dengan orang tua itu kayaknya sepertinya ingin saya jalin gitu melalui paguyuban. Bagus sekali Bu Mary itu Iya. programnya Bu Mary. Dengan bantuan orang tua pasti ya Bu Mary ya anak-anak mungkin bisa lebih disiplin lagi Iya, karena di rumah betul. juga ada yang mengingatkan. Betul, Ibu. Nah, saya pengen tahu strategi dalam melakukan kolaborasi kepada orang tua itu seperti apa nanti Bu Nah, iya lakukan? nih jadi kepikiran juga ya Bu ya jadinya Bu ini. Jadi mungkin kan punya paguyuban ya karena orang tuanya punya kesibukan masing-masing. Mungkin saya ingin melalui pertemuan daring gitu. Jadi dibantu dengan wali kelas untuk membuat jadwal daring gitu supaya minimal 80% lah orang tua siswa itu bisa ikut daring di mana saya ingin menyampaikan aktivitas belajar anak, lalu program yang ingin saya capai itu Bu Emi melalui grup paguyuban orang tua melalui daring. Jadi bikin kesepakatan kelas bersama dengan orang tua juga. Bagus sekali tuh Bu Mary. Ya, jadi saya dengar tadi itu komitmen Ibu tadi nih ya Bu ya sudah masuk ke komitmennya juga ya. Iya. Dengan harapan itu program tersebut bisa berjalan sampai dengan 80%. Iya, betul. Nah, komitmen tersebut Bu ketika sudah itu mencapai 80%, Betul. apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan ketika sudah Iya. mencapai target tersebut? Betul. Kalau sudah mencapai 80%, ya saya ingin tingkatkan lagi disiplin anak-anak minimal saya sebagai Iya, sempurna iya. sebagai tapi kan minimal ada kemajuan. Komitmennya itu lalu supaya bisa berkelanjutan ya mungkin saya harus terus menjalin komunikasi gitu. Artinya itulah mungkin saya lakukan. Berarti ketika sudah mencapai 80%, komitmen yang Ibu lakukan tadi pastinya akan terus berkelanjutan jika menjalin hubungan Iya. komunikasi yang baik kepada orang tua ya Bu ya, Betul. lewat paguyuban kelasnya. Baik Bu Mary, saya karena sudah ada jam Bu Mary ya, kita sudah mencapai di ujung-ujung kegiatan kita nih di akhir sesi kita ini. Nah, saya pengen tahu ini apa kira-kira tindak lanjut Ibu
dari sesi coaching kita pada Iya, pertemuan ini? tindakan lanjut saya mungkin nanti setelah ini saya berkoordinasi dengan wali kelas. Saya menyatakan permasalahan di kelas tersebut, lalu saya minta ke wali kelas untuk menyesuaikan jadwal dengan orang tua. Jadi ada pertemuan meeting dengan orang tua gitu. Bu Mary bisa simpulkan nggak kira-kira apa yang kita itu awalnya tadi galaunya seperti apa, kemudian solusinya seperti Iya. apa? Iya, jadi kendala saya tadi kan pengumpulan tugas yang tidak tepat waktu, artinya ketidakdisiplinan siswa itu sangat rendah di kelas saya itu kan, di kelas 10. Jadi saya ingin tingkatkan dengan cara saya harus berkoordinasi juga dengan wali kelas dan paguyuban supaya bisa membantu saya gitu mencapai target nilai disiplin anak meningkat gitu. Itu yang saya lakukan. Baik Bu Mary, apa perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya senang sih ya. Jadi tadi saya malah gak kepikiran tentang orang tua gitu kan apa gitu. Tapi saya kepikiran juga orang tua ini harus membantu saya dalam mencapai tujuan pembelajaran nanti gitu. Perasaan saya lega sekarang, jadi ada pencerahan ya. Alhamdulillah. Iya. Kita barusan ini Bu menyelesaikan percakapan coaching kita, dan alhamdulillah Ibu Mary menemukan Bu solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke, baik sekali ya. Saya juga dengar tuh sekilas. Ternyata tadi Bu Erni sama Ibu Mary sudah melakukan proses coaching dan sudah menemukan solusi tadi ya Bu ya, Iya, solusi insya bersama. Oke, jadi tadi kita udah masuk prasiklus, tadi udah proses, sekarang kita masuk ke pasca ya Bu. Jadi di pasca ini juga ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Jadi pertama itu saya mau tahu Bu, tadi itu dalam proses coachingnya itu Ibu sudah melakukan apa saja? Iya. Jadi yang pertama saya mencoba untuk membuat Ibu Mary relax dulu, biar beliau itu nggak terpancing tadi ke emosi kan awalnya nggak Ibu, jadi saya atur dulu beliau relax. Kemudian saya mencoba untuk mengutarakan beberapa pertanyaan, beliau dengan harapan beliau bisa mengutarakan isi hati semuanya. Dan saya juga sudah mulai menggunakan Alkitab Bu. Jadi tadi saya mencoba untuk menanyakan tujuannya, kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang ada dari Ibu Mary tadi, kemudian mencoba Ibu yang merancang. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini bisa nggak Ibu Mary merancang sebuah rencana aksinya? Bagaimana tadi permasalahannya mendisiplinkan anak. Nah ternyata Ibu Mary punya tiba-tiba bagaimana ya kalau seandainya ada kerjasama gitu dengan orang tua, jadi nggak hanya guru yang difokuskan Bu. Nah setelah itu baru tanggung jawab Ibu Mary seperti apa? Ketika program tersebut berjalan, adanya kolaborasi dengan orang tua, Ibu Mary itu punya komitmen ingin bagaimana program tersebut berkelanjutan sehingga disiplin anak nantinya meningkat menjadi 80%. Seperti itu Bu. Saya sudah melihat bahwa Ibu Erni sudah melakukan proses coaching yang menggunakan 3 kompetensi inti tadi, yaitu ada presence, kehadiran penuh, mendengar secara aktif, lalu pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah melakukannya sesuai alur tirta ya, yaitu tadi udah Ibu Erni jabarkan juga, udah sesuai dengan tujuannya sampai ke tanggung jawabnya. Oke, dari proses coaching tadi, kira-kira indikator pencapaiannya sudah berhasil belum Bu? Kalau saya amati dari jawaban Ibu Mary, ya kita sudah mencapai ya, sudah mencapai indikator pencapaiannya karena Bu Mary sudah menemukan sendiri. Oh ternyata kepikiran sama beliau, kenapa nggak seperti ini ya dengan lo berkolaborasi gitu loh. Jadi dari awalnya galau, cara apa yang terbaik untuk mendisiplinkan anak ini? Karena peran guru sudah. Nah ternyata nggak bisa dilakukan sendiri Bu, makanya Bu Mary mungkin ada pikiran, oh bagaimana jika ada kolaborasi dengan orang tua melalui paguyuban kelasnya gitu Bu. Saya sudah mencatat beberapa hal ya Bu Erni, dan tadi kan di awalnya Bu Erni bilang kalau Bu Erni itu perlu diobservasi pada pertanyaan yang berbobot. Tadi saya lihat secara runtun itu sudah sangat baik sekali. Bahkan saya dengar tadi Bu Erni dapat menanyakan sesuatu hal yang dapat merefleksi. Tadi kan kalau nggak salah saya dengar Bu Erni bilang, apakah itu sudah baik Bu? Nah menurut saya itu tuh sangat reflektif sekali, yaitu Bu Erni mampu menuntun Bu Mary dalam mengidentifikasi masalahnya sekaligus merefleksi tindakan yang telah ia lakukan. Menurut saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu keluarkan itu sudah sangat baik dan berbobot sekali. Nah, kira-kira untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu? Kompetensi apa lagi nih Bu yang mau Ibu tingkatkan? Sebenarnya saya mengambil juga sih Bu ya di bagian pertanyaan berbobot itu, mungkin apakah ini yang menjadi fokus saya ke depannya Bu. Jadi saya mungkin perbanyak latihan lagi, karena ketika saya mendengarkan permasalahan orang itu kan mungkin ada latar belakang pendidikan kita yang mungkin berbeda. Nah itu banyak literasi ya Bu ya terhadap pengetahuan hal tersebut. Dan mungkin itu hal tersebut yang akan saya teruskan, yang akan saya kembangkan ke depannya. Sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi memang pertanyaan yang berbobot itu tidak bisa langsung mahir gitu Bu. Memang perlu latihan, intensitas kita melakukan coaching. Jadi saya harap Ibu Erni selalu membuka ruang ya Bu untuk teman-temannya untuk minta coaching lah istilahnya Bu ya. Dan untuk Ibu Mary jangan malu-malu ya Bu ya. Pokoknya jadikan semua orang itu sebagai tempat belajar ya Bu ya. Jadi gimana perasaannya Bu? Ya alhamdulillah lega Bu. Saya pikir apa saya yang salah gitu, oh mungkin ternyata ada langkah yang harus saya ambil gitu. Nanti saya mau coba mengambil langkah itu. Jadi Bu
Ibu Mary juga banyak-banyak belajar ya Bu Iya, ya. Ibu. Semakin banyak pengalaman dan saya juga yakin tentunya nanti suatu saat Ibu akan di posisinya Ibu Erni juga Iya. sebagai coaching. Iya, Karena Bu. poinnya adalah kita semua adalah mitra. Mitra. Bagi dunia.